Media pembelajaran adalah bahasa sunyi yang membuat ilmu terasa hidup. Ia menjadikan setiap kata memiliki warna, setiap penjelasan memiliki makna, dan setiap pembelajaran akan menjelma perjalanan yang menyalakan harapan. Sebab dari cara ilmu itu disampaikan, pemahaman pun tumbuh perlahan, menyatu dalam pikiran hingga benar-benar menjadi bagian dari diri kita. Jadi terkait kedatangan kami kali ini, Bu, kami ingin mewawancara Ibu terkait apa alat peraga yang digunakan dalam membantu proses pembelajaran sehari-hari. Jadi mungkin sebelumnya saya ingin bertanya Ibu terkait mungkin sebelum Ibu mengajar dalam kelas itu, Ibu menyiapkan juga tujuan yang akan dicapai jika menggunakan alat peraga atau tidak? Oke, sudah nih. Ya. Nah, jadi terkait dengan alat peraga, itu sebenarnya kalau misalkan penyimpanannya kan biasanya ada lab. Nah, jadi tapi di sini kebetulan ruangan labnya belum diadakan, jadi itu simpan di perpustakaan. Nah, terkait dengan alat peraga itu sendiri, untuk tujuan pembelajaran tertentu pasti ada praktiknya yang membutuhkan alat peraga. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa siswa itu di kelas harus juga dipahamkan sama konsep. Ya, kenapa? Karena di kurikulum sekarang itu kan mereka diwajibkan untuk dan diharuskan untuk bisa memahami hal-hal yang bersifat numerasi dan sekaligus juga literasi. Nah itu biasanya fokusnya itu pasti di konsep. Jadi guru-guru biasanya fokus memperkuat di bagian konsep. Terkait dengan praktiknya sendiri itu biasanya di bagian akhir pembelajaran. Ya, jikalau memang alat peraganya itu tersedia. Nah, kebetulan karena di sini memang labnya belum ada, sehingga kalau misalkan pembaharuan berkaitan dengan alat peraga itu sendiri masih kurang maksimal memang. Jadi alat peraganya yang ada itu kalau dibilang baru itu masih lebih pakai yang lama. Jadi makanya kalau misalkan digunakan jumlahnya selain terbatas, ya juga kualitasnya mungkin tidak sebaik kalau beli baru. Nah, jadi kalau misalkan alat peraga itu biasanya diganti dengan hal-hal lain yang bisa semirip mungkin dengan tujuan yang akan dicapai. Ya, misalkan awalnya kita mau pakai tabung reaksi untuk melihat reaksi antara misalkan dalam materi tekanan hidrostatis, ya misalkan mau kita pakai tabung-tabungannya. Itu biasanya tabung di sini karena lama itu gampang pecah. Jadi bergesekan sedikit dengan tabung lain, OTW pecah Nah, itu biasanya diganti dengan misalkan pakai botol. Nah, tapi penerapannya pasti ada hal tambahan. Karena kalau tabung reaksi kan biasa permukaannya halus. Kalau pakai botol itu selain besar, ya volumenya besar, dia juga terkait dengan pengukuran ketinggian. Kayak botol kan biasa ada dari bawah besar ke atas iya kecil, jadi kayak beda ketinggian volume yang ada di bagian bawah sama yang di atas pasti beda. Nah, itu mempengaruhi juga ke tekanannya. Jadi biasanya yang jadi kendala seperti itu. Tapi pastinya siswa itu tetap ada ya penggunaan alat peraganya, hanya saja mungkin masih sederhana. Ya. Mungkin Ibu kalau terkait itu Ibu, mungkin saya ingin bertanya terkait mungkin berapa kali itu dilaksanakan praktikum, misalnya Ibu dalam satu semester Ibu bisa berapa kali dilaksanakan praktikum? Ya, terkait berapa kalinya itu pasti mengacu pada berapa tujuan pembelajaran. Nah, jadi dan juga berapa subbab di dalam setiap bab dalam materi itu. Nah, misalnya kan kalau fisika itu satu semester, 1 tahun itu kan dalam prota itu kurang lebih ada sekitar 12-13 bab. Nah, tapi kalau di kurikulum Merdeka itu lebih diutamakan pada bab-bab yang memang langsung berhubungan sama hal-hal yang sangat mendalam dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, jadi itu yang lebih diutamakan. Makanya misalkan satu tahun itu di 2 semester itu misalkan ada 12 bab misalkan. Nah, dibagilah 6 bab di semester 1, semester 2 juga 6 bab. Nah, itu bobotnya pasti ditentukan berapa yang butuh praktik, berapa yang tidak butuh praktik. Nah, biasanya kalau di semester 1 itu fokus pada teori dulu. Nah, kalaupun ada praktiknya mungkin kayak mewakili satu praktik di akhir semester. Karena kan di sini ada yang namanya ulangan praktik. Nah, itu biasanya nanti di situ di semua praktik akan dipusatkan. Jadi pertama fokus ke teorinya dulu. Karena saat praktik itu biasanya ada yang mau dihitung dan biasanya menggunakan rumus. Dan itu penggunaan rumusnya kalau belum pernah dianalisis di kelas, banyak yang bertanya bilang ini dapat di mana, dapat di mana. Nah, itu biasanya kendalanya kalau misalkan kita ndak pakai teori dulu. Bu, terkait terkait alat peraga yang mungkin ibu sering gunakan di dalam kelas untuk membantu proses pembelajaran. Oh, dalam kelas? Ya, untuk maksudnya Media untuk memahami oh, media. konsep, ya media yang digunakan, ya peraga kayak misalnya dalam pembelajaran fisika itu ibu biasa gunakan media apa gitu untuk memperdalam konsep. Okay. Biasanya sih di kelas kan ada di Smart TV. Nah, jadi misalnya alat peraganya, kalau misalkan terkendala dengan alat peraga yang langsung real di depan, itu biasanya pakai Smart TV untuk dilihat praktiknya bagaimana. Dan dari sana, misalkan kalau dari YouTube misalkan ya ada peragaan yang dilihat, maka dari situ bisa berdiskusi sama siswa bilang apakah pengaruhnya dari praktik yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi dari video yang ditonton. Jadi biasanya guru-guru juga begitu. Jadi kalau misalkan terkendala sama sehari-hari kan di sini memang agak sulit untuk membuat siswa itu misalkan mengadakan biaya untuk beli sesuatu itu memang agak sulit karena menengah ke bawah ya. Rata-rata anak panti sama anak-anak yang memang tidak terlalu diprioritaskan untuk akademiknya seperti itu. Jadi bukan jangan lab-lab banget di sini. Nah, itu makanya kalau misalkan alat peraganya itu biasanya ditonton di Smart TV. Kalaupun ada yang bisa diterapkan sehari-hari itu sesuatu yang bisa mereka temui sehari-hari. Misalkan bahan-bahan yang bisa langsung ada, tinggal mereka cari dan bawa ke kelas biasanya. Karena kalau ditunggu untuk beli sesuatu itu pasti berat. Ya, akan ada intimidasi terhadap uang jajan. Itu biasanya. Oh iya Bu. Jadi mungkin kembali lagi pertanyaan yang sama seperti sebelumnya Ibu, mungkin menurut Ibu kalau Ibu menggunakan metode media peraga untuk proses pembelajaran di dalam kelas itu dia mungkin berapa persen menurut Ibu yang dapat dipahami oleh siswa-siswa Ibu mungkin secara tujuan pembelajarannya ya yang bisa dicapai gitu. Kalau tujuan pembelajaran kan ada yang level C1, C2 sama C3. Nah, kalau untuk level C3 kalau C3 yang memang analisisnya sangat tinggi, C2 itu kan sudah masuk ke penerapannya. Bagian dulu, C-nya itu kan ada 5, tapi kalau levelnya ada 3 ya. Misalkan untuk level 1, 2, 3, level yang penerapan itu ada di level kedua misalkan, yaitu level C3 yang menerapkan. Nah, yang menerapkan sama analisis sama yang evaluasi, C1, C4, sama C5 itu bisa langsung terakomodir sama praktik. Kenapa? Karena di dalam praktik itu kan dia sudah terapkan. Ya, terapkan dari segi konsep dan terapkan dari segi rumus. Nah, kalau rumus sudah diterapkan maka C4 terpenuhi analisis. Nah, sehingga kalau analisis sudah terpenuhi maka gampang dievaluasi untuk C5-nya. Nah, kalau sudah C3, C4, C5 sudah bisa, maka pasti bisa bikin proyek tersendiri. Jadi kalau sudah tahap yang sudah bisa membuat sesuatu, nah itu biasanya sudah di level apa tuh namanya kalau bikin barang sendiri? Karena ada kreasi, ada inovasi. Iya, kalau di level inovasi itu pasti sudah masya Allah sekali. Nah, jadi itu butuh dan sangat dibutuhkan sebenarnya praktik-praktik yang ada alat peraganya. Kelebihannya kalau alat peraga itu adalah motoriknya terlatih. Jadi beda gitu kalau kayak ditonton sama dilakukan sendiri. Itu biasanya beda ya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir atau masih ada mau ditanya? Dari teman-teman yang lain. Iya.
Thank you. Kayaknya mengarah nanti ke judul deh. Alat peraga. Kalau ibu masih ada kah judul-judul kualitatif sekarang? Masih ada Ibu. Kuali dia. Kalau kuanti sekarang itu jarang diambil. Pengembangan. Oh ya Bu, sekarang itu kan banyak sekali media pembelajaran. Nah, salah satu contohnya itu adalah simulasi PET. Oh, iya. Mungkin Ibu pernah mendengar. Nah, Online. terkait simulasi PET ini, apakah sejauh ini Ibu pernah melakukan penerapannya begitu ketika Ibu melakukan proses mengajar di kelas gitu? Oke, Ibu jawab ya. Nah, kalau simulasi PET itu Ibu lihat juga kurang lengkap sebenarnya kalau dari segi keseluruhan tujuan pembelajaran. Jadi hanya materi tertentu yang ada simulasinya. Dan kekurangannya mungkin PET juga adalah guru nggak bisa diam aja. Iya. Artinya saat siswa menerapkan mulai dari tahapan penggunaannya, dan kalau misalkan diterapkan harus dijelaskan misalkan dari kegiatan pertama sampai kegiatan berikutnya itu apa yang harus dilakukan, terus nanti hasilnya tetap guru juga harus siapkan misalkan hasil pengamatan dan sebagainya. Jadi pernah pastinya pakai PET, dan yang mungkin lumayan cukup bagus dari situ adalah yang berhubungan sama kelistrikan. Kenapa? Karena kalau kelistrikan di situ jelas akibatnya. Misalkan merangkai seri terus pakai sembarang baterai terbakar, ya kan? Iya. Itu biasa. Jadi kalau yang praktik kelas 1 sama kelas 2 mungkin agak sulit sih kalau pakai PET. Ya, karena tidak terlalu real sama kondisi yang sesungguhnya. Kalau yang kelas 3 mungkin real aja yang kelistrikannya, karena kalau misalkan tegangan baterainya besar dipakai terus hambatannya misalkan kecil, ya itu pasti efeknya pada rangkaian langsung dilihat di situ. Ada tuh yang kayak reaksi kayak gambar panah-panahnya, terus tiba-tiba baterainya terbakar, ya kan? Nah itu. Tapi kalau yang kayak berhubungan sama kelas 2 ya, fluida, itu sebaiknya diterapkan secara real, kayak praktik-praktik yang nyata. Dia lihat keluar airnya, mancur, kayak kecepatannya dan sebagainya. Kalau yang listrik kan memang sebaiknya pakai online ya. Kenapa? Karena nggak bisa lihat, ada listriknya, nggak bisa. Kalau di PET kan ada, kayak ada tuh yang aliran arusnya kayak cepat, panahnya cepat, ada juga yang panahnya lambat. Baru bisa juga dilihat arahnya. Misalkan arah arusnya ke kanan atau ke kiri, dibalik baterainya tiba-tiba berubah juga arahnya. Jadi itu ya. Kalau yang menurut Ibu yang pakai PET itu bagusnya memang materi-materi yang sifatnya abstrak, sesuatu yang susah dilakukan di kehidupan nyata. Tapi kalau yang materi-materi yang memang bisa aja di kehidupan real, sebaiknya real. Karena siswa juga kasihan kalau menerawang ya bahasa. Kalau misalkan kan pakai aplikasi sudah ditentukan memang, bilang kalau ini dilakukan ini yang terjadi, itu biasanya kekurangannya. Cuman kalau latihan merangkai bagus kalau listrik pakai PET. Selain karena memang alat-alat listrik itu mahal dan gampang rusak, nah itu bisa salah satu solusinya adalah pakai aplikasi online, salah satunya PET ya. Oke, itu mungkin. Berarti sejauh ini berapa media yang Ibu gunakan dalam melakukan proses mengajar? Kalau media itu sendiri, kalau kelas 12 sering-sering dipakai PET, sama mungkin presentasi dari PET itu sendiri. Kalau misalkan kelas 2 itu dia fokus ke Smart TV sama praktek langsung sih kalau kelas 2. Kalau kelas 1 itu dia kebanyakan teori memang. Ya, karena materi-materinya apalagi di kurikulum Merdeka itu di-cut beberapa materi karena gabung sama biologi sama kimia. Jadi dia fisikanya sedikit sekali sih. Dia cuman energi, dan energi kan sesuatu yang susah untuk dihitung. Dihitung mungkin bisa aja kalau ada angkanya. Tapi kalau dipraktekkan tidak bisa karena energi itu dirasakan bukan dilihat. Ya, jadi dia cuman energi sama usaha dan sebagainya. Jadi tidak terlalu signifikan seperti materi kelas 2. Kelas 2 kan ada fluidanya, ada gelombangnya, bisa diterapkan langsung. Itu ya. Kelas 1 juga memang
agak sulit. Belum, dia jiwanya masih ada yang sebagian di NTS SMP, ada yang jiwanya sudah cukup dewasa untuk melakukan praktik.